Baik, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini di mata kuliah Hukum Lingkungan. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap selalu melakukan physical distancing. Pada perkuliahan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang penegakan hukum lingkungan. Jadi menjadi tema terakhir yang akan kita bahas sebelum nantinya teman-teman masuk pada ujian akhir semester atau UAS yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Nah, adapun pokok bahasan yang kita bicarakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah pertama kita akan bicara konteks sengketa lingkungan, ya, mulai dari definisi umumnya, tentu saja kita akan mulai dari konsep-konsep dasarnya dan kemudian pendekatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan kemudian kita juga akan melihat penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi, arbitrase, dan kemudian penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau yang biasa dikenal dengan litigasi, baik perdata, administrasi, legal standing, class action, dan apa saja yang menjadi prasyarat sehingga litigasi ini dapat berjalan efektif dalam konteks hukum lingkungan, dan terakhir kita akan bicara pidana lingkungan. Sengketa lingkungan. Ya. Pertama-tama yang harus kita sepakati bersama adalah apa yang dimaksud dengan dispute atau sengketa. Di Black's Law Dictionary mengartikan dispute ini sebagai sebuah konflik atau kontroversi, sebuah konflik atas klaim dan hak, kemudian ada pernyataan hak, klaim, atau tuntutan berhadapan dengan hak, klaim, dan tuntutan pihak yang lain. Kemudian, jadi pertanyaan adalah jika Black's Law Dictionary mengartikan dispute atau sengketa itu adalah konflik, muncul pertanyaan, apa sebenarnya beda sengketa lingkungan dengan konflik? Apakah sengketa dan konflik itu adalah dua hal yang sama atau sebenarnya bisa dibedakan pada aspek-aspek tertentu atau pada elemen-elemen tertentu? Nah, disinilah kemudian kita melihat karya dari Cromwood dan Wodelek yang mengartikan bahwa yang membedakan antara sengketa dengan konflik. Sengketa merupakan episode spesifik dari sebuah konflik yang menjadi bagian dari konflik sosial yang lebih besar dan terus berlangsung di masyarakat. Nah, maksudnya adalah konflik itu adalah sesuatu yang inherent dalam masyarakat, akan selalu ada konflik karena setiap orang punya kepentingan yang berbeda. Kalau kita menggunakan risiko PON, itu ada tiga kepentingan yang ada di masyarakat, yakni kepentingan individu, kemudian kepentingan sosial, dan kepentingan publik. Kepentingan publik ini adalah kepentingan yang didefinisikan oleh negara, sedangkan kepentingan sosial adalah kepentingan masyarakat, yang seringkali juga berbenturan adalah konflik kepentingan sosial dan kepentingan publik ini. Nah, kapan dia kemudian menjadi sengketa? Ketika konflik adalah sesuatu yang inherent ada dalam masyarakat, dia akan menjadi sebuah sengketa apabila dia masuk pada episode tertentu di mana hak atau hukum menjadi alat klaimnya. Ya. Konflik itu belum tentu menjadikan hukum atau hak itu alat klaimnya. Bisa saja konflik ekonomi misalkan, atau konflik etnis, konflik agama, itu adalah juga merupakan konflik. Tapi dia akan menjadi sebuah sengketa atau mengkerucut menjadi sebuah sengketa pada momen di mana pihak-pihak yang terlibat itu menggunakan klaim berupa hak, berupa hukum, atau berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membackup kepentingan mereka. Di sini yang kemudian membedakan. Dan kalau kita kemudian sudah clear apa yang dimaksud dengan sengketa, berikutnya apa yang itu sengketa lingkungan? Ya, sengketa lingkungan menurut Christopher Moore dianggap sebagai ketegangan, ketidaksesuaian, debat, kompetisi, konflik, atau pertarungan atas elemen dari lingkungan hidup, di mana sengketa ini, konflik ini muncul karena adanya aspek-aspek lingkungan, misalkan perebutan air, perebutan akses hutan, dan lain sebagainya, di mana objek yang disengketakan ini adalah memiliki dimensi lingkungan hidup. Dan kemudian Susskind dan Secunda mendefinisikan sengketa lingkungan sebagai ketidaksesuaian antara para stakeholder dana publik yang melibatkan kualitas lingkungan hidup atas sumber daya alam. Jadi masih sama, yang membedakan itu adalah kemudian objeknya. Apakah objeknya itu memiliki dimensi lingkungan atau tidak. Dan sengketa lingkungan kemudian didefinisikan berdasarkan pada objek tersebut.
Di Undang-Undang PPLH ya 32 tahun 2009, sengketa lingkungan didefinisikan sebagai konflik antara dua pihak atau lebih akibat dari aktivitas yang secara potensial dan atau aktual menyebabkan lingkungan, menyebabkan dampak lingkungan, baik pencemaran maupun perusahaan lingkungan. Nah, kemudian ada 6 kategori ya sengketa lingkungan menurut Gail Bingham. Yang pertama tentu saja konflik atau sengketa tentang penggunaan lahan, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan milik umum, misalkan kawasan pesisir pantai yang sebenarnya merupakan apa namanya commons dan itu bisa diakses oleh siapa saja, dan kemudian sumber daya air, energi, kualitas air, dan limbah beracun. Ini 6 kategori umum dari sengketa lingkungan. Nah, bagaimana sengketa lingkungan itu muncul? Sengketa lingkungan, sebagaimana sengketa-sengketa yang lain, itu muncul dari beberapa tahapan. Ya. Yang pertama, tahapnya yang disebut sebagai naming. Naming ini adalah seseorang melakukan identifikasi atau sekelompok orang melakukan identifikasi atas dampak yang menyebabkan kerugian. Misalkan sekelompok masyarakat menilai bahwa mereka merasakan kesehatan mereka menurun ya, sejak mereka mengkonsumsi air yang ada di sungai. Ya. Itu melakukan identifikasi permasalahan atau naming. Setelah naming, itu akan muncul blaming. Ya. Kenapa penurunan kesehatan ini bisa muncul? Harus ada aktor atau pihak yang dipersalahkan di sini. Bisa saja di sungai tersebut ternyata ada aktivitas pertambangan atau aktivitas pabrik yang kemudian melepaskan eh, polutannya atau melepaskan kandungan-kandungan kimia yang berbahaya ke sungai tersebut. Nah, ini proses ini kemudian disebut sebagai proses blaming. Mempersalahkan pihak tertentu atas kerugian yang timbul, baik kerugian ekonomi maupun kerugian kesehatan maupun kerugian fisik lainnya. Setelah naming kemudian muncul blaming, yang terakhir kemudian melakukan claiming, ya, yakni melakukan gugatan, menuntut kerugian dan pemulihan atas kerugian yang diterima. Ya, jadi Anda melakukan identifikasi, kemudian dari identifikasi itu Anda kemudian mencari siapa yang menjadi uh, penyebab dari permasalahan itu, kemudian Anda menuntut pemulihan atau menuntut kerugian kepada pihak yang menjadi penyebab. Namun di sini sebenarnya sengketa lingkungan tidak hanya berhenti sampai di 3 stage ini. Mestinya masuk ke stage yang berikutnya adalah executing, ya, di mana ganti kerugian dan pemulihan itu harus dieksekusi. Ya. Di ini baru kemudian bisa sengketa itu disebut sebagai selesai. Kalau tidak, kalau kita hanya berhenti sampai di claiming, bisa saja kemudian itu akan mengambang di pengadilan atau bisa saja menang di atas kertas namun tidak bisa dieksekusi sebagaimana kita ketahui di dalam banyak kasus. Dan kemudian sifat dari sengketa lingkungan, ya, sengketa lingkungan itu memiliki sifat private, ya, dan kemudian ada juga yang memiliki sifat publik. Ya. Sengketa kepentingan private, misalkan apabila pencemaran terjadi dan kemudian itu menyebabkan kerusakan lahan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, itu sifatnya private. Dan kemudian orang tersebut melakukan gugatan. Kemudian sengketa lingkungan yang bersifat publik atau berdimensi kepentingan publik adalah pelestarian lingkungan atau hayati yang tidak ada pemiliknya atau dia adalah commons, common common ground misalkan, atau sungai misalkan, sungai tidak ada yang memiliki, kemudian pantai tidak ada yang memiliki. Di sinilah kemudian sengketa yang berdimensi publik itu diwakilkan oleh negara di sini melalui public trust doctrine-nya. Nah, di lapangan sifat dari sengketa lingkungan tentu saja tidak mudah untuk dipisahkan antara private dan publik. Bisa saja kemudian dia berdimensi dua-duanya. Dalam kasus pencemaran misalkan dia bisa kemudian menyebabkan kerusakan lahan pribadi milik petani, tapi bisa juga kemudian dia sekaligus menyebabkan
tercemarnya aliran sungai misalkan yang merupakan dimensi publik. Jadi bisa saja dari lapangan berdimensi dua-duanya. Nah, pendekatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, ya, sengketa lingkungan itu bisa diselesaikan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yang dikenal dengan istilah power-based approach atau pendekatan berbasis kekuatan. Ya. Pihak yang bersengketa di sini mencari penyelesaian sengketa melalui kontestasi, kontes kekuatan tentu saja, lobbying, pengaruh politik, demonstrasi, dan kemudian kekerasan fisik misalkan adalah salah satu bentuk dari power-based approach ini, dan pihak yang paling kuat cenderung menjadi pemenang di sini. Right-based approach atau berbasis hak merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara adjudikasi atau melalui lembaga atau individu yang berwenang, bisa pengadilan atau arbiter, hasilnya akan ditentukan oleh posisi hukum dari masing-masing pihak. Yang terakhir adalah interest-based approach. Interest-based approach merupakan penyelesaian sengketa melalui upaya sukarela dengan memperundingkan kepentingan pihak yang bersengketa melalui proses mediasi atau negosiasi yang hasilnya kemudian ditentukan oleh kepentingan dari para pihak dan kemauan untuk menegosiasikan kepentingannya untuk mencapai titik temu. Nah, 3 pendekatan ini tentu saja memiliki perbedaan krusial satu sama lainnya. Misalkan ketika kita bicara power based approach, kita bicara unjuk kekuatan di situ. Siapa yang paling kuat? Misalkan demonstrasi merupakan salah satu bentuk power based approach yang lazim digunakan dalam kasus-kasus lingkungan, misalkan masyarakat melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Ini adalah unjuk kekuatan, ya, untuk menunjukkan bahwa saya kepentingan lingkungan yang saya didukung oleh banyak orang. Itu adalah power based approach. Sedangkan right based approach itu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan hak, dan tentu saja ruang atau forum yang digunakan adalah ruang-ruang pengadilan. Nah, interest based approach atau berbasis kepentingan tidak melihat kekuatan, tidak membenturkan kekuatan atau tidak membenturkan hak, tapi lebih mencari jalan win-win solution. Apa yang bisa kita dapatkan dari kedua belah pihak, karena misalkan bisa saja antara dua pihak yang bersengketa, karena mereka sama-sama memiliki kepentingan yang sama-sama saling membutuhkan misalkan. Sebuah pabrik bisa beroperasi karena membutuhkan masyarakat sekitar sebagai pekerjanya, dan masyarakat sekitar juga masih menginginkan pabrik tersebut beroperasi karena memang mereka tidak punya pekerjaan yang lain misalkan. Nah, ini kepentingan mutualistik ini kemudian dijembatani melalui apabila terjadi sengketa melalui interest based approach ini. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Jadi tidak ada pembedaan antara apakah right based approach, power based approach maupun interest based approach. Nah, yang membedakan adalah apakah dia mengambil tempat di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Dan kemudian pasal 85 Undang WPA menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran kompensasi, aktivitas rehabilitasi akibat pencemaran atau kerusakan, kegiatan tertentu, dan untuk memastikan tidak terulangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan atau kegiatan untuk mencegah dampak lingkungan yang negatif. Nah, biasanya mekanisme yang digunakan dalam hal ini adalah mediasi dan arbitrase. Saya rasa itu untuk pengantar, nanti kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Terima kasih.